Halo, kita live lagi di Instagram. Wow, akhirnya bisa live ya di sini. Dan malam ini saya live aja ya. Wah, luar biasa. Halo, thank you. Thank you. Banyak yang melambaikan tangan. Terima kasih. Ya. Halo. Ini namanya live dadakan dan tadi itu rencananya jam 7 ini ternyata mundur saya jam 8. Ya, pengen nyapa aja. Udah lama nggak live di Instagram. Thank you banget. Semoga semuanya sehat banget. Ya, apa kabar semuanya yang rekan-rekan yang di Instagram? Thank you. Oke. Jadi Instagram ini banyak perubahan ya. Nggak ada acara apa-apa. Nggak ada acara apa, acara dalam rangka apa ini Pak? Nggak ada acara apa-apa. Ya. Ya, Instagram ini lagi banyak perubahan ya, tampilan. Salah satunya Messenger ya. Jadi bisa terhubung jadi satu Messenger Facebook sama Messenger Instagram. Dulu kan kalau mau buka pesan di Instagram, terus apa namanya, satunya juga perlu buka di Facebook kalau ada pesan di Facebook. Nah, namun ini bisa jadi satu di Messenger. Ya, salam kenal juga. Kemudian perubahannya di situ. Terus ini sepertinya Instagram mulai banyak apa namanya istilahnya, penurunan pengguna. Orang pada suka liatin TikTok, walaupun ya Instagram juga nggak benar-benar turun, tapi sepertinya ini akan ada perubahan. Nah, ini saya malam ini mau sharing bagaimana kalau kita memulai sosial media yang baru ya, sosial media yang baru. Kalau kita mulai sosial media yang baru dan kita nggak tahu bagaimana cara menggunakannya, lalu bagaimana kita bisa unggul di bidang itu. Ya, ini adalah sebuah prinsip-prinsip dasar yang mana Anda bisa gunakan kalau ada sosial media baru. Artinya apa? Anda nggak tahu cara mainnya, tapi kalau Anda ingin cepat beralih ke sosial media yang baru, contohnya TikTok ya, atau YouTube, mungkin ada yang baru tahu gitu kan. Bagaimana agar bisa mendapatkan banyak view yang menonton? Salah satunya adalah konsisten membuat konten itu ya. Jadi ini terbukti apa yang saya lakukan di YouTube ya. Dimana YouTube hanya konsisten saja, plus dengan catatan mengetahui apa yang diminati penonton, itu Anda lakukan dan akhirnya terjadi kenaikan jumlah penonton. Konsisten itu bukan hanya konsisten postingnya, tapi konsisten tentang temanya. Kalau temanya berubah-berubah, sekarang masak, besok tentang olahraga, besok tentang apa namanya tutorial, itu kan beda-beda. Nah, ini setidaknya masih dalam kerangka satu hal yang membuat orang itu ngerti, oh ya kalau aku follow akun ini atau like akun ini, besoknya tahu apa yang aku dapetin gitu. Nah, jadi ini prinsip-prinsip universal ya, keseluruhan. Jadi kalau ada sosial media baru, yang pertama adalah rajinlah posting dengan tema yang pasti orang pada nonton. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah berinteraksi. Berinteraksi. Ini channel YouTube Digital Marketing Mastery.id kali ini cukup banyak, ada kenaikan, ada puluhan ribu kenaikan penontonnya. Mengapa? Ya, karena selain kontennya itu dibutuhkan juga, ya, itu saya sering menjawab juga pertanyaan-pertanyaan di situ. Jadi ada interaksi, ya. Jadi kalau ada yang ingin, Pak saya pengen melariskan jualan saya, Pak saya pengen dilihat lebih banyak orang di sosial media, Instagram mungkin, Facebook. Nah, namanya adalah sosial media, jadi pastikan
sosialisasi di situ ya. Jadi itulah kuncinya, salah satunya kuncinya agar lebih unggul di sosial media. Dan kalau mau, ya ini entah ini kabar baik atau kabar buruk, kalau kita mau jualan di sosmed ya itu peminatnya masih sedikit. Tapi kalau kita mau berinteraksi ya, berinteraksi dulu, sharing dulu, baru berjualan di akhirnya. Nah itu jauh lebih apa istilahnya, bermanfaat. Jauh lebih orang pada lebih melihat apa yang Anda posting karena tidak berjualan melulu gitu. Ya namanya juga sosial media bersosialisasi ya. Sebenarnya kata kunci untuk mau sukses sosial media itu, kata kuncinya adalah sosialisasi. Ini uh, terbukti bahwa kalau di IG saya jarang aktif ya. Di IG saya jarang aktif, hampir 2-3 minggu ini jarang aktif. Kalau di YouTube juga ya sebulan ini cukup cukup banyak yang dikerjakan sehingga banyak kegiatan untuk di online ini berkurang ya. Namun yang menarik adalah YouTube saya naik. Saya jarang posting apa namanya. Namun yang nonton banyak ya. Kenapa? Karena saya mendengarkan suara mereka, atau mendengarkan apa yang ingin menonton, saya buat kontennya dan mereka tertarik untuk itu. Nah ini ada pertanyaan. Citumang Info. Contoh kalau di sosmed posting pakai iklan bagus nggak ya Pak? Oh ya, posting pakai iklan ya bagus aja. Bagus itu tergantung tentang apa istilahnya ya, penawarannya, pesannya. Pak iklan prabayar ya boleh, mau bayar, tapi itu terlalu keburu-buru kalau Anda belum tahu apa yang ditawarkan ya. Sekarang bayangkan seperti ini. Kalau semua orang sudah bisa beriklan, terus apa yang membedakan iklan Anda dengan yang lain seperti itu kan? Itu yang perlu dianu. Kalau masukan dari saya adalah penawarannya. Penawaran itu bukan tentang perkara tentang promo, potongan diskon, tapi penawaran yang membuat orang itu merasa produk Anda adalah solusinya gitu dibandingkan yang lain. Contoh, misalkan ini sama-sama jual pakaian, oke ya, sama-sama jual pakaian. Satunya harganya jauh lebih murah, tapi satunya mungkin harganya sedikit lebih mahal. Namun di penawarannya ada free ongkir, kalau barangnya nggak cocok dikembalikan, kalau jahitannya rusak nanti apa namanya bisa dikembalikan. Ya segala sesuatu yang membuat orang merasa takut untuk membeli, Anda mengatasinya. Nah, walaupun harganya mahal sedikit, orang akan jadi lebih tenang berpikir seperti itu. Nah, itu kalau Anda sudah bisa membuat penawaran seperti itu ya, dan menyanggupi untuk melakukannya, itu saya rasa beriklan sudah cukup oke ya. Dan ya, jadi beriklan itu ada untung ruginya. Kalau penawarannya bagus, iklannya itu oke. Kalau enggak, ya banyak ruginya. Saya pernah beriklan jual pakaian itu Rp1.000 ya, Rp1.000 untuk satu kliknya. Lumayan. Di tahun 2011 itu sudah tahun lama sekali. Oke. Nah, tahun sekarang sudah nggak bisa seperti itu ya. Jadi harganya juga nggak bisa murah. Kenapa? Jadi iklan di Facebook itu cara cara apa istilahnya? Menentukan harganya. Jadi kalau ditanya, Pak harganya Facebook itu murah apa mahal? Tergantung apa. Semakin banyak yang beriklan, Facebook melihat mana paling banyak yang bayar. Seperti itu. Jadi by bidding ya, bidding itu bid ya, apa namanya, lelang atau harga yang tertinggi dia akan lakukan lebih besar Facebook. Misalkan si A beriklan satu klik di iklannya itu dia berani bayar 5.000, satunya bayar 10.000, ya ini 10.000 didulukan seperti itu. Nah, terus apa namanya, kalau misalkan sedikit tidak ada yang beriklan di target market yang itu, misalkan Anda cuma bayar 5.000 dan yang lainnya nggak apa namanya, nggak ada yang beriklan juga, ya iklan Anda bisa lebih murah. Dan catatannya, lebih murah itu bisa karena nggak ada pesaing. Yang kedua, karena iklan Anda menarik, banyak yang ngeklik, banyak yang komen, banyak yang lihat. Nah seperti itu. Semakin sering banyak yang melihat,
Facebook tidak memerlukan banyak usaha untuk memasarkan, menyebarkan ke interest atau apa namanya, menyebarkan ke target market yang lain. Loh, jadi iklan itu bisa apa istilahnya yang namanya ya, berbicara atau mengajak orang sendiri begitu. Jadi anda nggak perlu pusing tentang harga iklan kalau memang iklannya menarik. Nah, catatan menarik itu apa? Menarik itu bisa menyelesaikan sebuah problem dari calon pembeli gitu ya. Jadi kalau beriklan saran saya dipastikan penawarannya menarik, terus dan budgetnya continue ya. Jangan pernah beriklan terus sebulan ini seminggu beriklan terus selama 3 bulan nggak pernah beriklan. Nah, jangan. Saran saya tetap rutin beriklan, itu kayak seperti investasi. Biar lebih hemat, soalnya pesaingnya banyak. Gimana bagus, tolong dong sarannya. Ya, cek semua pesaing, ya iklannya apa saja, lalu apa yang membedakan iklan Anda, apa yang bagus dari pesaing, apa yang jelek dari pesaing, itu Anda apa namanya, Anda olah ya, jadikan itu semua di produk Anda seperti itu. Itu kan beriklan itu kan kita bertempur gitu loh, melawan orang lain gitu loh, melawan pesaing. Nah, pesaing kayak orang berperang, kita perlu mengetahui ya, masuk ke dalam wilayahnya mereka. Salah satunya apa? Membeli produk mereka. Oke. Seperti itu. Bagaimana produknya, bagaimana pelayanannya, setelah penjualan seperti apa, bagaimana cara mereka follow up. Nah, itu perlu Anda tahu. Gitu. Ya. Itu agar lebih unggul. Bentar, terima kasih. Banyak banget ternyata ya. Jadi kalau hemat itu relatif ya, kalau hemat atau beriklan ya. Kalau Anda mengeluarkan uang 100.000 tapi total dari keuntungan penjualan dari 110, ya saya rasa itu hemat ya. Untung 10.000 dari hasil periklanan itu jauh lebih baik gitu kan. Berarti kalau Anda ingin meningkatkan lagi, Anda rubah penawarannya. Oke. Jadi ini tidak ada hemat itu pembandingannya dengan apa yang didapat ya. Apa yang didapat. Bukan karena iklannya murah, bukan, mindsetnya bukan seperti itu. Oke, kalau beriklan murah tapi nggak dapat apa-apa, ya itu sama rugi gitu. Saya baru buat Instagram jualan cookies, connecting ke Facebook page, tapi saya nggak banyak pengikut dan yang like. Apa pertama yang dilakukan? Oh, jualan cookies, connecting ke Facebook page, tapi saya nggak banyak pengikut dan yang like. Apa yang pertama dilakukan? Oke, yang pertama dilakukan adalah cari calon target marketnya ya, cari target marketnya. Kira-kira yang mau beli kuenya di mana sih? Oke, karena ini kue bisa jadi dia tidak bisa kirim ke luar kota yang sangat jauh. Kenapa? Karena takut rusak ya. Ada pengiriman bisa bikin rusak. Mending satu kota aja, satu kota ya. Terus kemudian apa namanya, mending satu kota. Dan yang kedua adalah ini Anda perlu tahu mereka itu biasanya kumpul di mana mereka beli kue. Bukan beli kue, mereka tuh suka follow akun Instagramnya siapa. Ini ya tips buat Anda yang penjual lokal ya. Lokal itu artinya produknya tidak bisa dikirim luar kota ya. Saran saya cari follow akun-akun info kota ya. Misalkan Surabaya nih ya, Surabaya. Nah, siapa yang komen-komen itu, Anda bisa komen balik ke dia. Jadi akun personalnya Anda komenin. Nanti lama-lama dia akan aware, rasanya, oh ini sering komen nih orang nih, oh ternyata dia jual kue gitu. Seperti itu. Selama catatan Anda berusaha itu karena dia satu kota dengan Anda, dengan besar kemungkinan dia akan beli gitu loh. Tahu dari mana dia satu kota? Tahu dari info yang dia
ikutin info kota Surabaya misalkan, dan dia foto-foto di daerah kota Surabaya, seringnya seperti itu. Nah, itu triknya. Sebab saya pernah mentarget orang di luar kota. Nah, tapi produknya ini harganya 500.000, motor ya saat itu. Motor, pelek motor. Terus orangnya nggak nggak percaya dong. Pelek motornya itu kan harganya kalau dijual itu bisa bisa kalau hilang ruginya banyak. Nah, sehingga dia nggak mau kirim ke luar kota. Harganya itu keluar kotanya 6 jam, perjalanannya 6 jam. Nah, seperti itu. Nah, itu juga dipertimbangkan ya, target market. Yang pertama itu target market. Ya, jadi kalau kue itu seperti itu. Yang kedua, kue ya, itu selain sharing, kepoin orang-orang yang satu kota, juga di-share ke teman-teman bahwa Anda punya IG. Itu yang terpenting ya. Terpenting itu. Kalau Anda pernah ikut kelas saya, silakan komen di grup ya, bisa ditanyakan. Terima kasih pertanyaannya Bu Rapid Dash Kit sama Citu Mang Info. Nah, ini ada Warsito Tio. Iklan itu mau itu aja atau ganti-ganti bagusnya? Nah, ini dia. Saya kan sharingkan universalnya ya, bahwa iklan itu bahasa komunikasi, mengkomunikasikan sesuatu, pesan. Kalau kita berkomunikasi kepada seseorang dan orang itu belum paham apa yang kita komunikasikan, nah artinya kita perlu mengubah cara kita berkomunikasi. Ya, itu dia. Jadi kalau kita sudah beriklan tapi belum dapat apa yang kita inginkan, ya, itu perlu diganti, perlu diubah iklannya, atau perlu buat dari berbagai macam sudut pandang untuk mengkomunikasikan pesan tersebut. Oke ya, seperti itu. Jadi ya perlu ganti-ganti, bukan ganti, tapi perlu buat banyak, dites. Kalau saya mengatakan hal ini, komennya pesannya gimana hasilnya. Terus iklan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-10 misalkan 10 iklan. Nah, mana yang paling menghasilkan? Seperti itu ya. Semoga menjawab. Jadi bukan diganti tapi bersamaan langsung 5 gitu, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, terima kasih Cito Mang Info. Tang Lena setting ya. Oh, bagaimana cara bergabung di grup? Oke, silakan DM saya aja nanti ya, saya infokan ya. Terima kasih. Kalau memasang iklan di FB, apakah yang di marketplace kah? Maaf kalau salah. Oh, kalau pasang iklan di Facebook berbeda. Jadi begini, beriklan di marketplace Facebook dan beriklan di Facebook itu berbeda ya. Dari pengalaman saya, kalau marketplace itu targetnya cocoknya orang yang dekat-dekat satu kota. Marketplace Facebook ya. Terus kalau beriklan di Facebook, Anda wajib punya fanpage. Wajib punya fanpage di mana Anda bisa beriklan ke seluruh pengguna Facebook yang Anda targetkan, ke seluruh semua. Dan Instagram. Karena ini satu perusahaan ya, Instagram dan Facebook. Tidak bisa Anda berikan dari Facebook untuk iklan ke YouTube, nggak bisa. Itu punyanya Google, beda perusahaan, beda yang punya. Oke. Nah, kalau beriklan di marketplace, Anda cukup punya akun Facebook personal, kalau nggak salah ya, seingat saya. Lalu Anda sudah beriklan di marketplace, sudah bisa. Nah, jadi berbeda ya. Namun cocok, bagus banget di marketplace. Silahkan dicoba, banyak peminatnya. Namun kembali lagi ya, kalau mau laris, bukan harganya yang paling murah, tapi pesannya yang terbaik. Saya pernah jualan rumah, banyak yang komentar di marketplace, banyak yang nanya, hampir setiap hari nanya, satu orang satu gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya mau memberikan harga Rp1. Jadi saya foto rumah, saya berikan harga Rp1. Hasilnya apa? Banyak yang nanya tapi nggak ada yang beli. Ya kan? Ya itulah ya, sebagai tes pengalaman saya. Ya,
Sama-sama. Terima kasih Vincentius Raymond. Boleh dicoba, silakan. Hawa Kitchen. Pak Pras, kalau kita dor-doran dan kita selalu posting, apakah itu baik atau enggak? Soalnya ada yang bilang itu terlalu atau bahasanya pamer gitu. Oh, ya 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 ya. Menarik pertanyaannya. Begini, mindsetnya perlu diubah ya. Antara pamer atau itu memang kita menunjukkan bahwa kita lagi sedang rame penjualan ya. Saya mengatakan itu sebenarnya bukan bukan pamer ya gitu ya. Mindsetnya itu seperti ini. Kalau ada kalau mindset jualan itu seperti apa? Mindset jualannya perlu diubah. Kalau jualan itu kita itu menunjukkan bahwa kita memiliki uang lebih banyak gitu kan. Terus orang lain merasa wah jadi iri gitu kan. Ya, itu kendalinya di luar kita. Namun saran saya, mindsetnya adalah bahwa kita jualan itu bukan untuk pamer, tetapi kita jualan untuk bantu orang ya dari produk kita ya. Jadi bantu orang apa? Kalau kita jual baju, bantu orang mendapatkan baju yang terbaik. Kalau kita jual kue, kita mendapatkan membantu orang mendapatkan kue yang rasanya enak gitu kan. Kalau kita jual kelas, ya memastikan apa yang kita jual dia mendapatkan kelas yang terbaik seperti itu ya. Jadi mindset berjualan, kalau kita sering posting posting hasil larisnya ya nggak masalah itu. Harapannya agar banyak orang yang membeli di kita. Nah itu nggak usah didengarkan apa yang dikatakan orang lain itu ya, nggak usah didengarkan kalau kita punya mindset yang tepat ya. Jadi kita bisa baper ya, baper atau enggaknya diri kita sendiri itu tergantung dari apa yang kita pikirkan ya. Kalau cara berpikir kita kurang tepat dengan sebuah peristiwa tersebut, kita akhirnya jadi mudah mudah baper gitu. Oke. Ya, halo Kang Ajis, terima kasih sudah mampir. Wow, ramai banget ya di sini ya. Oke, silakan bagi yang mau nanya-nanya. Ini saya ini live dadakan ya sebenarnya ya. Terima kasih. Saya pikir nanti rencananya saya rekan-rekan yang sudah pernah ikut kelas Game Makeover, kita akan ada live khusus ya untuk bahas beberapa materi. Kalau nggak, kalau minggu ini sih sudah belum ya. Rencananya minggu depan ya, kita cari hari yang tepat. Dan itu saya akan rutinkan. Ini sudah angkatan sudah cukup banyak pesertanya dan masih aktif ya, seperti itu. Dan kalau ada yang bertanya tentang tutorial, silakan tanyakan. Mungkin saya ada pernah buat tutorialnya di YouTube, bisa ditanyakan. Oke. Nah, sama-sama. Terima kasih atas pencerahannya. Iya, sama-sama. Halo Kitchen. Baik. Kalau ini sebelum saya tutup, bagi yang saya juga sering buat podcast ya. Podcast itu audio ya. Audio seputar tentang marketing. Anda bisa search saja di Spotify ya, di Spotify ketik aja Prasetyo Nugroho ya, terus nama saya. Spotify Anda bisa search di situ, Anda bisa dengarkan. Jadi ada orang, saya merasa ada orang yang ingin belajar atau ingin mendengarkan informasi, mendapatkan informasi bukan dari menonton, tapi mendengarkan. Nah, seperti itu. Halo, selamat malam, Bu Mulyawati, Mas. Apa kabar? Nah, ya. Terus, ya, saya rasa itu. Bila belum ada pertanyaan, kalau ada DM,
jangan ragu untuk DM ya bila ada pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa di live selanjutnya ya. Selamat malam. Mengenai finansial keuangan sebenarnya. Mengenai finansial keuangan, apa yang ditanyakan? Boleh, silakan. Oh iya, Bu Anindya 505, iya nggak apa-apa. Grupnya masih terus dibuka ya. Harapannya segera dipraktekkan dan mendapatkan hasil. Catatan bagi yang belajar ya di kelas manapun, baik di saya atau yang lainnya, kuncinya kalau mau berhasil adalah konsisten untuk praktek dan bertanya bila tidak mengerti ya. Kalau di podcast, enggak, bukan tentang keuangan. Di podcast tentang marketing ya. Saya lebih bahas tentang funnel ya, sales funnel. Next time nanti saya akan bahas sales funnel ya. Sales funnel itu apa? Ini kan kebanyakan orang merasa kalau jualan online itu ada beberapa produk itu kok susah banget ya jualan online, dengan contohnya produk yang mahal di atas 300.000 atau produk yang membutuhkan edukasi seperti asuransi ya, atau produk seperti kesehatan multi level. Nah, itu perlu namanya strategi funneling ya. Itu besok saya akan sharingkan ya, agar bagi yang merasa jual produk yang cukup lumayan mahal di atas 200.000 itu dapat pemahaman bagaimana cara menjualkannya. Oke, proses funneling. Thank you banget yang sudah bareng gabung sama saya ya di live dadakan ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa kembali bertemu besok. Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.